Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Taufik Anwar dengan NIM 1208021414226 jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kultur jaringan. Di antaranya yaitu kultur meristem, kultur protoplas, kultur kalus, kultur anter, kultur akar, dan kultur embrio. Sebelum memasuki poin-poin tersebut, di sini saya akan membahas mengenai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah usaha untuk mengisolasi sel, sekelompok sel, atau organ tanaman dan menumbuhkannya dalam keadaan aseptik pada lingkungan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam pada media non-aseptik. Masuk ke poin pertama, yaitu kultur meristem. Meristem adalah bagian tanaman yang sel-selnya bersifat merismatik dan aktif membelah. Istilah meristem seringkali digunakan untuk menyebutkan ujung tunas dari tunas apikal atau lateral. Adapun ciri-ciri dari sel meristem yaitu yang pertama, sitoplasma penuh, 2 inti sel besar, 3 belum ada vakula dan amilum, 4 aktif membelah. Keunggulannya itu memperoleh anakan yang lebih stabil, memperoleh anakan yang bebas virus. Semakin besar eksplan, semakin besar planlet yang dihasilkan. Selanjutnya, kultur protoplas. Kultur protoplas adalah dinding sel yang dibuang. Protoplas adalah sel tanaman yang telah kehilangan dinding selnya. Kultur protoplas adalah bagian dari prosedur hibridisasi somatis. Protoplas hasil dari fusi atau penggabungan. Protoplas ditanam pada media kultur jaringan dan ditumbuhkan menjadi tanaman sempurna. Tujuan kultur protoplas yaitu untuk mendapatkan tanaman hibrida somatis yang unggul, mengatasi kelemahan hibrida seksual, dan digunakan dalam penelitian transformasi gen. Selanjutnya yaitu kultur kalus. Kalus adalah kumpulan massa sel yang belum terorganisasi yang terjadi dari sel-sel jaringan yang membelah diri secara terus-menerus. Secara in vitro, kalus dapat terbentuk pada bekas-bekas luka irisan karena sebagian sel pada permukaan irisan tersebut akan mengalami profilerasi. Kultur kalus merupakan salah satu teknik kultur in vitro yang banyak digunakan untuk menghasilkan bibit tanaman bebas penyakit. Terdapat banyak keuntungan dalam penggunaan kultur kalus. Di antaranya dapat diproduksi dalam jumlah banyak, serta kultur kalus ini dilakukan untuk menghasilkan metabolit sekunder. Selanjutnya, kultur anter. Anter adalah kepala sari atau wadah tempat serbuk sari berada. Serbuk sari ini bersifat haploid atau kromosomnya tidak berpasangan. Apabila anter suatu tanaman ditumbuhkan dengan teknik kultur jaringan, maka menghasilkan tanaman haploid. Selanjutnya, tujuan kultur anter untuk menghasilkan tanaman haploid, 2 sebagai titik awal induksi mutasi. Selanjutnya, pemanfaatan tanaman haploid dapat menghasilkan tanaman homozigot double haploid secara cepat. Tanaman haploid lebih mudah diseleksi dibandingkan diploid dan dapat digunakan sebagai tanaman sumber untuk fusi protoplas. Selanjutnya, kultur akar. Kultur akar saat ini yang dikembangkan adalah kultur akar berambut. Kultur akar berambut diperoleh dengan menginokulasi suspensi bakteri Agrobacterium rhizogenes pada bagian tanaman yang dilukai. Penambahan ZPT umumnya adalah oksid, karena untuk menginduksi terbentuknya akar, sitokinin tidak dibutuhkan di dalam kultur akar ini. Banyak keberhasilan kultur akar yang telah diperoleh, namun spesies yang berbeda memiliki respon yang berbeda dalam kultur ini. Yang terakhir, kultur embrio. Kultur embrio adalah memisahkan embrio yang belum dewasa atau dewasa secara steril dan menumbuhkannya secara in vitro dengan maksud memperoleh tanaman yang viabel. Embrio yang dipisahkan dari bakal biji dalam berbagai tingkat perkembangan membutuhkan makanan yang optimal untuk pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu kegunaan kultur embrio. Yang pertama, memperpendek siklus breeding. 2. Uji kecepatan viabilitas biji. 3. Untuk memperbanyak tanaman langka. Yang terakhir,
memperoleh hibrid yang langka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.